silakan share mengenai fakta bisnis MLM. Saya stop share dulu ya. Oke, baik, kita bahas yang pertama. Saya share slide ya, sebentar. Mana dia? Sebentar. Haha. Wait. Ini dia ya, fakta dan data tentang MLM. Anda harus tahu dulu bahwa sebenarnya orang negatif dengan MLM bukan karena orang itu pernah punya pengalaman di MLM. Ya, kebanyakan yang saya temui ya, 90% orang negatif sama MLM bukan karena dia pernah jalankan dan gagal. Tapi 90% mereka negatif karena dengar apa kata orang. Mungkin dia lihat teman dia jalankan MLM dan gagal, family dia, atau siapapun orang dekat dia yang jalankan MLM, yang awalnya menggebu-gebu, kemudian beberapa bulan kemudian sudah nggak jalankan bisnis MLM dan negatif. Akhirnya pengaruhi ke dia sendiri. Akhirnya ya, oke ya, monkey see, monkey do kan, oke? Monyet melihat dan monyet melakukan, itu istilahnya. Sehingga ya dia jadi negatif, ikut-ikutan bilang enggak lah, siapa gagal. Padahal dia sendiri tidak tahu sebenarnya ya bisnis MLM itu bagus banget gitu dia. Ya, dan kalau bicara soal gagal dan sukses ya semua bisnis juga sama kan, lebih banyak orang yang gagal daripada yang sukses. Itu fakta yang terjadi di bisnis manapun juga. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ke teman-teman sekalian, kenapa Anda jangan ragu sama bisnis MLM. Kalau Anda sudah jalankan bisnis MLM, Anda harus bangga ya, fakta dan data tentang MLM. Ini secara global ya. Yang saya dapatkan itu adalah data di 2018. Overall, worldwide, ini dari WFDSA ya, data WFDSA. Jadi secara worldwide 2018 omset penjualan di industri MLM itu adalah 2.500 triliun rupiah kalau dikurskan ya, 190 miliar US dollar ya. Berarti kalau dirupiahkan 2.500 triliun. Pertanyaannya, besar nggak sih 2.500 triliun itu? Nah, besar tidaknya ya kita harus ada perbandingannya dengan industri-industri lain. Ya, industri yang kekinian apa sih yang boomingnya gila-gilaan ya, industri hiburan tentunya ya. Nah, saya mau bandingkan ketiga industri hiburan. Yang pertama adalah industri musik, yang kedua industri perfilman, dan yang ketiga adalah industri video games. Oke, ini sangat milenial sekali ya. 2.500 triliun gede atau tidak? Ya, kita bandingkan dengan tiga industri raksasa. Oke, yang pertama 2018 industri musik mencetak omset 247 triliun rupiah. Sedangkan MLM 2.500 triliun. Nah, dari sini aja kita udah bisa melihat bahwa ternyata 2.500 triliun itu gede gitu loh. Industri yang besar seperti musik aja 247 triliun gitu loh. Ya. Nah, ini fakta yang pertama. So, Anda open mind ya. Lepaskan mental block Anda. Yang kedua, industri perfilman. Industri film di 2018 mencetak omset 1,700 triliun. Masih MLM di atasnya. Berarti industri MLM omsetnya ini gede. Ya, bukan industri filmnya kecil loh, enggak. Ya, artinya 2.500 triliun itu gede loh di tahun 2018. Industri video game yang terus berkembang. Nah, tahun 2018 mencetak omset 500 triliun gitu. Nah, jadi kalau kita bandingkan MLM 2018 overall worldwide bisa mencetak 2.500 triliun, itu gede teman-teman sekalian. Makanya sebenarnya ya dari satu fakta ini aja sudah cukup meyakinkan Anda bahwa kita berada di track yang benar teman-teman, MLM. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang terlibat di industri ini yang bergabung jadi distributor itu ada 118 juta orang. Ya, secara seluruh dunia. Bukan yang aktif ya, kalau ini yang bergabung di industri MLM, artinya mereka bergabung sebagian besar pasti hanya pakai produk ya. Biasanya sih berdasarkan statistik sekitar 70% lah ya. 70% sampai 80% itu mereka join di MLM karena hanya mau pakai produknya ya. Oh, dia suka dengan produknya. Memang produk-produk MLM yang saya bicarakan misalkan produk kesehatan itu unik ya.
dan bagus-bagus produk-produknya. Jadi banyak orang yang yakin akan hal itu. Nah, bisa bayangkan nggak angka ini? Ya, 118 juta distributor di seluruh dunia. Dan kalau secara rata-rata usia yang menjalankan bisnis MLM cukup stabil ya, cukup merata. Itu dari umur 25 tahun, kemudian yang paling tinggi dikit itu 26% itu ada di umur 35 sampai 44 ya. Jadi cukup merata, heterogen. Nah, ini bagus teman-teman sekalian. Jadi MLM itu bisa menyentuh ke anak muda, ke orang dewasa, dan bahkan sampai ke umur yang sudah seperti umurnya Pak Suprato. Ujung-ujungnya Suprato lagi. Ya, umur pensiunan ya. Oke. Nah, jadi artinya ini loh teman-teman sekalian. Jadi MLM itu bisa masuk ke semua bidang, semua usia. Itu bagus banget teman-teman sekalian ya. Dan ini saya dapat angka dari tahun 2017. Neo Marketing secara region Asia itu menempati 45%. Ya, itu wajar karena secara keseluruhan Asia itu memang lebih besar kan daripada negara bagian lain. 45% itu omset tercetak di Asia. Dan sebagian besar produk MLM itu adalah produk kesehatan. Ya, 34% teman-teman sekalian. Nah, kita lihat Indonesia sendiri. Anda mungkin sudah mendapatkan berita ini ya, teman-teman ya, beberapa minggu yang lalu dari Menteri Perdagangan mengeluarkan statement bagus banget ya bahwa MLM justru didukung oleh Menteri Perdagangan karena kontribusi bisnis MLM terhadap perekonomian Indonesia itu bagus banget. Di tahun 2019 ya, total perusahaan MLM yang sudah mendapatkan SUL, artinya benar-benar resmi, official, itu 153 perusahaan. Omset penjualan yang terjadi 16 triliun, jumlah distributor di Indonesia ada 6 juta orang lebih, dan jumlah bonus yang sudah dibagi sebesar 4,8 triliun. Dan saya yakin sekali, seharusnya tahun 2020 ini MLM itu semakin gede gitu loh. Kenapa? Karena kena pandemi, kemudian kena lagi krisis ya di sektor ekonomi. Nah, biasanya yang terjadi adalah MLM dilirik oleh banyak orang. Ya, bisnis lagi lesu, MLM malah naik. Kenapa? Karena orang bergabung di MLM mudah gitu loh. Ya, yang penting bergabung dengan modal yang tidak terlalu besar, tinggal dikerjakan gitu loh. Jadi MLM itu menjadi solusi, khususnya di masa-masa krisis seperti ini. Jadi saya yakin ya 2020 ini MLM itu semakin melonjak. Dan saya juga sendiri melihat ya banyak teman-teman saya yang kemarin itu ditawarkan MLM masih ragu lah karena bisnis mereka masih oke, tapi sekarang mereka malah bergabung di MLM dan serius menjalankannya gitu loh. Karena segala sesuatu bisa berubah. Ya, jadi MLM itu really good. Terutama Anda lihat ya di Indonesia sendiri seperti ini. Secara penghasilan bagaimana sih? Nah, saya tunjukkan kepada teman-teman sekalian ya. Ini diambil dari businessforhome.org, ya, sebuah website yang berisi informasi-informasi MLM global. Anda lihat ya, top 4.000 MLM yang berhasil didata oleh businessforhome.org, yang mereka memberikan laporan kepada website ini, income dari para distributor secara global. Anda lihat, menurut businessforhome.org, yang berada di urutan pertama, income dia itu 33 miliar. Ngeri nggak sih? Ya. Bro, 33 miliar per tahun atau per bulan? Per bulan. 2,2 juta kan? US dollar. Benar kan? Itu kalau dikuruskan kan 33 miliar lebih kurang. Yes. Maksudku ditandaskan supaya paham. Ya, 33 miliar per bulan. Ngeri nggak sih? MLM loh. Ya, MLM yang modalnya kecil. Anda lihat, 15 miliar, 14 miliar, 12 miliar, 9 miliar. Nah, jadi tidak ada alasan bagi teman-teman sekalian itu nggak pede jalankan bisnis ini. Tapi kan banyak orang gagal. Lah, bisnis apa yang lebih banyak orang sukses? Nggak ada. Ya, itu sudah hukum alam bahwa
orang yang sukses itu jauh lebih sedikit daripada orang yang gagal. Tinggal Anda memutuskan mau jadi orang sukses atau jadi orang gagal. Yang urutan ke-500 dari versi website ini juga masih 1 miliar. Oh, 1 miliar loh income-nya. Ngeri nggak, teman-teman? Ya, ratusan juta itu, waduh, udah banyak. Udah biasa banget, teman-teman, kalau kita dengar orang yang jalankan MLM, income-nya itu ratusan juta, ya. Sampai urutan ke-4 ribuan aja, income-nya masih di atas rata-rata, kan, 70-an juta, gitu. Nah, angka-angka ini saya mau tunjukkan ke teman-teman sekalian supaya Anda ini ya pede waktu jalankan bisnis MLM. Ya, Anda nggak usah ragu lagi, tinggal Anda belajar skill bagaimana Anda bisa menguasai apa yang dibutuhkan untuk bisa sukses di MLM. Tantangan udah pasti ada. Sekarang tergantung Anda. Bukan ini secara global ya. Kalau kita bicara di Indonesia sendiri, saya melihat banyak teman-teman saya yang jalankan MLM, income-nya ratusan juta. Kemarin juga di sebuah MLM, income-nya itu bisa miliaran, 2 miliar per bulan. Industri kesehatan. Ya, kenapa? Karena punya kemampuan membangun basis konsumen yang gede, teman-teman sekalian. Ya. Jadi kita sudah berada di bisnis yang benar. MLM bukan bisnis yang sempurna. Ya, bukan. MLM itu adalah bisnis yang sederhana. Anda bisa punya income sampai di atas rata-rata ya, di atas 100 juta sampai miliaran. Ya, dengan modal yang kecil, Anda nggak usah urus lagi soal stok-stok barang, Anda nggak usah repot nanti next bulan depan, tahun depan kita mau ciptakan produk apa, itu bukan urusan kita lagi. Biarkan perusahaan MLM itu sendiri yang meng-create semuanya. Karyawan-karyawan semua biarkan mereka yang urus. Anda tinggal fokus membangun jaringan. Ya, repotnya Anda itu cuma satu. Itulah letak kesederhanaan dari bisnis MLM. Ya, kerja keras iya, kerja keras, tapi Anda kerja keras fokusnya ke jaringan. Sedangkan kalau Anda di bisnis konvensional untuk bisa mendapatkan angka yang setara miliaran, Anda harus urus semuanya gitu loh. Delegasi ke semua orang. Jadi Anda harus mengerti banyak hal. Tapi di MLM beda. That's why MLM itu bisnis yang simple gitu loh. Dengan bisa mendapatkan angka yang gede sekali di bisnis ini. Ya. Nah, jadi inilah alasannya kenapa Anda sudah berada di track yang tepat, yaitu di bisnis MLM. Ini aja, bro. Oke, baik. Saya lanjut sekarang ya. Saya share screen lagi. Jadi Anda sudah dengarkan fakta bisnis MLM. Jadi semoga Anda yang masih ragu nih bisnis MLM bagus nggak? Anda harusnya bangga. Anda sudah berada di industri yang tepat. Nah, sekarang saya akan bahas yang kedua. Bagaimana dengan company Anda, produk Anda? Kalau Anda masih ragu dengan company Anda, ini benar nggak MLM yang bonafit, perusahaan MLM yang tepat? Produk ini udah oke belum? Nah, saya mulai dari produk ya. Bagaimana Anda meyakinkan diri Anda bahwa produk perusahaan Anda itu bagus? Nomor satu, Anda pakai produknya. Nggak ada cara lain. Anda pakai, Anda gunakan produknya. Rasakan sendiri manfaatnya, kemudian Anda share ke teman-teman. Nanti Anda akan melihat, kalau Anda sendiri merasakan manfaatnya, Anda share ke teman-teman, teman-teman Anda juga akan merasakan manfaatnya. Akan muncul banyak testimoni. Ya. Nah, Anda bisa ikut training produk. Jadi perusahaan Anda kan ada menyediakan training produk, Anda ikuti. Nah, di training produk biasanya dipaparkan itu. Mungkin kalau produk Anda ada produk suplemen misalnya ya, suplemen kesehatan, siapa tahu ada penelitian ilmiahnya. Itu kan meyakinkan Anda. Kalau nggak ada penelitian ilmiah, paling tidak testimoni. Ada testimoni. Dan yang paling bagus itu adalah testimoni dari Anda sendiri. Anda yang pakai, Anda rasakan. Keluarga Anda, teman-teman Anda share, downline Anda, tim Anda, nanti akan muncul testimoni yang membuat Anda makin yakin. Ya, jadi Anda pakai produknya dulu. Kemudian, kalau Anda ragu dengan company Anda, ini benar nggak MLM yang bisa membawa Anda mewujudkan impian Anda untuk bisnis selama-lamanya, wujudkan impian Anda, masa depan Anda? Saya sarankan Anda kumpulkan lebih banyak informasi mengenai company Anda. Pelajari company profile-nya. Kemudian hadir di acara-acara yang diadakan kantor maupun upline Anda. Hadir. Banyak orang yang nggak yakin dengan perusahaan company-nya, ya, nggak yakin dengan bisnis MLM-nya, tapi nggak pernah mau hadir di pertemuan. Nah, itu yang salah siapa? Anda cari informasi, inisiatif cari informasi. Informasi siapa tahu itu sudah tersedia lengkap. Anda aja yang nggak mau cari. Disuruh datang ke pertemuan nggak mau.
lalu ngomel, nggak yakin. Ya, jadi Anda datang ke pertemuan-pertemuannya, Anda lihat nanti ada testimoni mengenai produk, membuat Anda yakin sama produknya, lalu ada testimoni bisnis juga. Ada orang-orang yang top leader yang sudah sukses, yang sudah wujudkan impiannya. Nah, itu akan membuat Anda yakin. Background dari orang yang jalankan itu juga bisa meyakinkan Anda. Wah, nanti Anda kan lihat, mahasiswa aja bisa loh, ibu rumah tangga aja bisa loh. Lalu direktur aja mau loh, sesibuk itu masih bisa sukses. Ada dokter yang sukses. Ada pengusaha yang join bisnis ini. Itu akan membuat Anda yakin. Ya, manusia ditajamkan oleh sesamanya, manusia termotivasi oleh sesamanya. Kalau Anda hadir di acara-acara MLM Anda, perusahaan Anda akan melihat testimoni itu. Dan informasi itu akan membuat Anda yakin. Kemudian coba cari video-video, audio yang bisa Anda tonton mengenai company Anda. Ya, yang membuat Anda yakin, oh iya, company saya ternyata sudah banyak orang sukses. Oke? Jadi, sekali lagi ya, tadi Sadra sudah jelaskan bahwa MLM itu adalah industri yang tepat. Anda jangan malu, justru bangga dengan MLM. Ya, sudah banyak orang sukses di MLM. Kemudian yang kedua tadi, keyakinan terhadap produk. Anda pakai produknya, Anda ikuti training produknya. Ya, nanti makin Anda share ke teman-teman, muncul banyak testimoni membuat Anda makin yakin. Dan yang ketiga, Anda hadir di acara-acara yang diadakan oleh MLM Anda. Lihat testimoni bisnis dari para top leader. Bicara dengan upline Anda yang sudah sukses. Di atas-atasnya pasti ada yang sudah sukses kan? Bicara dengan mereka. Itu akan membuat Anda tambah yakin. Ya. Kemudian, mungkin ada yang muncul mengatakan, Pak, ini MLM masih baru, Pak. Belum ada contoh orang sukses. Belum ada contoh orang sukses. Jadi saya mesti belajar sama siapa? Di perusahaan saya itu belum ada orang sukses. Nah, itu berarti apa yang terjadi? Kita ini adalah perintis, betul nggak teman-teman? Berarti ini kan kita orang di awal kan? Nah, kalau belum ada orang yang sukses di sana, ya kita lah jadi contoh orang yang sukses. Kenapa harus bergantung sama orang lain? Nah, kalau Anda sudah bergabung di sebuah MLM, ada orang yang sudah sukses, mau ngomong apa lagi, sudah ada contohnya. Nah, sekarang saya bicara, kalau perusahaan Anda, perusahaan baru, belum ada contoh orang sukses. Misalnya kita bilang top leadernya, income-nya berapa, belum ada orang di situ. Cuman ancar-ancar aja, kalau Anda diamond, income Anda segini, tapi belum ada orang yang diamond. Berarti Anda adalah perintis. Jadilah orang yang pertama. Nah, ingat teman-teman, saya mau cerita mengenai sebuah kepercayaan di olahraga, di bidang olahraga lari 1 mil, yang dipegang selama ratusan tahun. Ini, keyakinan umum. Selama ratusan tahun, di olahraga lari 1 mil, dibilang bahwa mustahil seseorang bisa berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Rekor waktu itu adalah 4 menit 12 detik. Dan menurut para pelatih lari, itu tidak mungkin dipecahkan lagi. Jadi paling cepat itu 4 menit 12 detik. Nggak mungkin manusia bisa lari di bawah 4 menit. Bahkan para dokter bilang, paru-paru dan jantung manusia nggak bisa mendukung seseorang untuk berlari 1 mil dalam waktu 4 menit. Paru-paru jantungnya bisa meledak katanya. Nah, ini adalah keyakinan yang sudah dipegang ratusan tahun. Dan karena keyakinan ini, maka rekor ini sulit dipecahkan. Karena nggak banyak orang yang mau mencoba memecahkan lari di bawah 4 menit. Karena dokter aja bilang nggak mungkin. Paru-paru dan jantung nggak kuat. Jadi ini dipegang ratusan tahun, Bapak Ibu. Nggak ada orang yang berhasil lari 1 mil di bawah 4 menit. Sampai akhirnya, tanggal 6 Mei 1954, ada seseorang pelari yang namanya Roger Bannister. Dia berhasil berlari 3 menit 59 detik. Pecahlah rekor yang dipegang ratusan tahun, bahwa manusia nggak mungkin lari 1 mil di bawah 4 menit. Pecah rekornya. Seketika itu semua orang, wow, ternyata bisa ya, paru-paru jantung nggak meledak loh. Si Roger Bannister sehat-sehat aja. Manusia bisa berlari di bawah 4 menit. Dan yang luar biasa, Anda tahu nggak Bapak Ibu? Ini ratusan tahun nggak dipecahkan. Tapi sejak Roger Bannister memecahkan ini, dalam waktu 30 hari kemudian, sebanyak 32 pelari. Dan dalam waktu 1 tahun kemudian ada 317 pelari, semuanya berlari di bawah 4 menit.
Padahal ratusan tahun nggak bisa dipecahkan. Begitu Roger Bannister pecahkan, ada 317 pelari dalam setahun bisa berlari di bawah 4 menit. Ya. Ternyata mereka sadar hambatan selama ini bukan di fisik, bukan jantung atau paru-paru, bukan skill, bukan kemampuan, tapi di pikiran. Oke? Jadi hambatannya di pikiran, mental block. Makanya bagi Anda yang Anda bilang, Pak, di MLM saya belum ada contoh orang yang peringkatnya diamond, peringkatnya crown, atau yang income-nya 1M, belum ada nih. Ya Anda lah jadi contohnya. Anda lah jadi orangnya. Itulah hebatnya perintis, Bapak Ibu. Di semua MLM selalu ada orang pertama. Kalau bukan Anda yang pertama, mungkin ada orang yang lebih dulu. Tapi kalau misalnya di MLM tersebut belum ada orangnya, ya jadilah orang yang pertama, Bapak Ibu. Jangan merasa mustahil. Buang itu, nggak ada yang mustahil. Ya, semua mungkin. Jadi hambatan bukan di fisik atau skill, tapi di pikiran. Nah, sekarang mau saya cerita mengenai tali kuning. Nah, bagi teman-teman mungkin kalau Anda membuat acara training apa-apa, Anda bisa praktekkan permainan ini. Ini permainan tali kuning. Nah, ada yang tanya saya, kenapa tali kuning, Pak? Enggak tali merah? Ya terserah lah. Mau tali merah juga boleh ya, tapi saya mau pakai tali kuning aja ya. Karena saya suka sama Brazil. Ya, Brazil itu seragamnya baju kuning ya, jadi tali kuning. Saya juga suka makan nasi kuning, Bapak Ibu. Jadi tali kuning aja lah ya. Nah, permainannya begini, Bapak Ibu. Ini sederhana banget. Anda beli aja tali pinggang satu, lalu 5 utas tali yang masing-masing panjangnya sekitar 3-4 meter. Ya, jadi tali kuning panjangnya 3-4 meter, ada 5 utas tali. Nah, tali ini Anda ikat di tali pinggang. Ya, 5 tali ini Anda ikat di tali pinggang. Lalu Anda cari 6 orang untuk ikut permainan ini. 6 orang ya. Nah, babak pertama, jadi ada 2 babak ya. Babak pertama, orangnya disusun seperti ini. Ada 1 orang di tengah, lalu 5 orang di sekelilingnya. Nah, yang di tengah ini diikatkan tali pinggang. Oke, jadi tali pinggang itu diikat di orang yang di tengah. Lalu ada 5 utas talinya itu dipegang ujungnya oleh 5 orang yang sekelilingnya. Bisa paham ya, teman-teman ya? Nah, lalu Anda taruh ini. Sorry. Yang di tengah itu ditutup matanya. Orang yang di tengah tutup matanya. Jadi orang yang di tengah ini nggak bisa lihat apa-apa. Lalu Anda taruh sebagai panitia, taruh uang, dolar, hadiahnya lah ya, ditaruh, terserah Anda mau taruh di mana. Katakan contohnya ditaruh di sini ya. Lalu orang yang ditutup mata ini harus mengambil hadiahnya ini. Tapi dia nggak tahu di mana. Nah, 5 orang yang di sekelilingnya itu kan memegang tali, jadi dia bisa narik, bisa mengarahkan di orang yang di tengah ini. Dan satu-satunya aturan di permainan ini adalah tidak boleh berbicara. Jadi 6 orang ini nggak boleh bicara. Orang yang mengamati di sekelilingnya juga nggak boleh bicara. Jadi pokoknya nggak boleh bicara. Yang bisa dilakukan adalah menarik tali. Jadi katakan ini yang di tengah ini si A, lalu yang di dekat antara uang ini ada si B dan C. Maka kalau kita mau mengarahkan si A mengambil uangnya, maka si C akan menarik talinya, si B juga narik talinya supaya si A itu bergerak ke arah uang. Dan 3 orang yang lain ini mengendorkan talinya ya supaya si A bisa jalan ke uang. Ya, jadi 5 orang yang pegang tali itu bisa mengarahkan karena mereka tahu di mana hadiahnya. Bisa paham ya? Itu babak pertama, yang ditutup matanya itu yang di tengah. Dengan gampang si A akan ngambil uang. Kenapa? Karena B dan C tinggal tarik talinya, yang lain 3 orang mengendorkan talinya, maka si A bisa datang, ya udah deket yang uangnya keambil uangnya. Itu babak pertama. Lalu game ini dilanjutkan di babak yang kedua. Nah, babak yang kedua ini aturannya adalah yang ditutup mata sekarang 5 orang di sekelilingnya, itu yang ditutup matanya. Jadi mereka nggak bisa lihat. Ya, yang tengah itu bisa lihat. Yang tengah bisa lihat. Lalu uangnya ditaruh di satu tempat yang orang nggak tahu, ya misalnya di sini. Nah, 5 orang ini nggak tahu uangnya di mana, karena ditutup matanya. Aturannya tetap nggak boleh bicara ya, satu-satunya aturan tidak boleh bicara. Nah, orang yang di tengah kali ini dia tahu uangnya di mana. Tetapi ya ada tali kuning ikat tali pinggangnya, sehingga dia nggak gampang kalau dia mau lari ke uangnya ketarik sama tali kuning ini.
Nah, kita biarkan mereka. Oke, silakan ambil uangnya. Nah, si A ini mau lari ke sini nggak bisa karena ketarik sama tali kuning ini kan. Dia mau ambil uangnya susah banget sampai akhirnya dia frustrasi loh teman-teman. Ya, si orang yang di tengah itu frustrasi karena banyak tali kuning yang menghambat. Tali kuning ini datang dari orang-orang yang nggak tahu di mana uangnya. Jadi mereka pegangin aja tali kuning itu. Sehingga orang di tengah itu frustrasi karena tali kuning yang menghambat. Nah, setelah kita kasih coba beberapa menit, akhirnya yang tengah ini udah gagal. Nah, kemudian kita ingatkan, dengarkan baik-baik ya teman-teman ya, satu-satunya aturan di permainan ini adalah tidak boleh berbicara. Itu satu-satunya aturan. Tetapi tidak ada aturan mengatakan bahwa si orang tengah ini kenapa nggak lepaskan aja tali pinggangnya? Betul nggak? Lepaskan aja kan nggak ada aturan, hanya nggak boleh bicara. Nah, orang yang di tengah itu tinggal lepaskan ikat pinggangnya dilepaskan, dicopot, sehingga tali kuningnya itu kebuang, betul nggak? Nggak ada tali kuning lagi ikat dia, sehingga dia tinggal jalan aja ambil uangnya, betul nggak teman-teman? Nah, jadi permainan tali kuning ini mengajarkan sesuatu, bahwa ada tali-tali fiktif berupa tali kuning yang menghambat kita untuk mencapai sesuatu. Nah, kalau kita ingin meraih sesuatu, ada tali kuning yang menghambat kita, supaya kita bisa ambil tujuan kita atau hadiah kita, copot tali kuningnya. Buang aja tali kuningnya. Tali kuning itu fiktif, khayalan, semu. Nggak ada itu Bapak Ibu. Misalnya kata-kata bahwa Anda nggak bakat di MLM, Anda tidak pandai bicara, Anda nggak punya teman, Anda bukan pengusaha, Anda nggak bisa jualan. Anda itu udah dilahirkan takdirnya itu bukan pengusaha. Itu semua adalah khayalan, fiktif. Buang aja Bapak Ibu tali kuning itu. Itu menghambat Anda. Nah, itulah pelajaran dari permainan tadi ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya Anda acara games ya, Anda boleh ya pakai permainan ini. Jadi ini permainan bagus yang ngajarin sesuatu bahwa ada mental block yang kita bisa buang. Kenapa kita terhambat dengan sesuatu yang harusnya nggak ada? Buang aja, gampang kok buang aja. Nah sekarang teman-teman, saya ingin tanya kepada Anda yang hadir hari ini. Apa tali kuning Anda? Apa mental block Anda yang menghalangi Anda sukses di MLM? Apakah tali kuning itu adalah tidak punya modal? Anda merasa, ya saya nggak punya modal sih, mau beli alat bantu nggak bisa, mau ikut training nggak bisa, mau beli buku nggak ada, saya nggak punya mobil, nggak punya motor. Atau tidak pandai bicara. Anda merasa Anda nggak bakat bicara, nggak bisa meyakinkan orang, atau terlalu muda, atau terlalu tua, atau tidak pintar, mungkin tidak pendidikan tinggi, tidak bakat, takut gagal mungkin, takut presentasi mungkin tali kuning Anda, tidak banyak teman, udah pernah coba dan gagal, trauma. Nah, apa tali kuning Anda, Bapak Ibu? Mungkin ada yang di luar ini. Catat coba, apa tali kuning yang menghambat Anda? Nah, buang aja tali kuning itu. Banyak orang bilang, Pak Suprato, bagaimana ya caranya mengatasi hambatan itu ya? Hambatan itu real nggak? Enggak. Fiktif? Ya, buang aja. Sesederhana itu, buang aja tali kuning. Bapak Ibu, kalau Anda nggak buang tali kuning itu, ingat loh, kekuatan otak. Saya mau sharing kepada Anda ya, kekuatan dari otak. Otak itu organ tubuh yang paling dahsyat, kita semua setuju itu ya. Nah, saya mau sharing kekuatan dari otak. Otak kita itu, kapasitas memorinya 1 petabyte. Itu sama dengan 1 juta gigabyte. Hard disk di komputer kita biasanya 256 gigabyte. 500 giga aja itu udah keren banget. Kalau kita beli eksternal hard disk 1 tera, 1 tera itu 1000 gigabyte. Nah, kapasitas otak di memori otak kita itu 1 juta gigabyte, Bapak Ibu. 1 juta gigabyte itu kalau untuk nonton, bukan nonton ya, untuk dengerin lagu MP3 yang durasinya 4 menit, itu kalau dimasukkan ke otak kita, itu butuh waktu 2000 tahun untuk habis dengerinnya. 2000 tahun. Ya, jadi otak kita itu memang dahsyat sekali ya memorinya ya. Lalu kalau Anda baca buku, itu sanggup menampung 20 juta jilid buku. Memorinya itu 1 juta gigabyte, 1 petabyte itu.
Kemudian kecepatannya, otak kita itu 30 kali lebih cepat dibanding dengan superkomputer. Komputer yang tercepat tahun 2015, karena penelitian ini tahun 2015 di California University. Jadi otak kita dahsyat nggak? Dahsyat. Ini organ yang paling dahsyat, Bapak Ibu. Kuat sekali, powerful. Komputer paling canggih tercipta dari otak manusia. Ini dahsyat banget. Ya, kalau Anda membayangkan sesuatu, itu bisa jadi kenyataan loh, Bapak Ibu. Ya, banyak orang kasih contoh seperti ini. Misalnya Anda tutup mata, lalu Anda bayangkan Anda ambil sebuah jeruk nipis. Anda belah jeruk nipis ini dengan pisau, Anda tercium bau yang asam-asam segar itu, lalu Anda ambil jeruk nipis itu, Anda teteskan ke mulut Anda, tiba-tiba ya, mulut Anda keluar liur, Bapak Ibu. Ya, padahal itu fiktif, Anda cuma membayangkan, itu kehebatan dari otak. Dalam visualisasi membayangkan itu dahsyat sekali. Sesuatu yang tidak nyata dibayangkan bisa menjadi kenyataan di otak kita. Ya, makanya jika Anda berpikir bisa, Anda benar. Jika Anda berpikir bisa, maka Anda bisa. Saking kuatnya otak itu, Bapak Ibu. Ya, kata-kata motivasi dari buku The Secret, bukunya Vincent Norman Peale, bukunya siapa tuh? David Shaw, semua mengajarkan kekuatan otak. Jika Anda berpikir besar, maka besar. Jika Anda berpikir kecil, juga kecil. Jadi kuat luar biasa, Bapak Ibu. Jika Anda berpikir bisa, maka Anda benar. Nah, karena otak itu kuat, kalau Anda berpikir tidak bisa, Anda juga benar. Jadi otak itu jangan dibuat main-main, Bapak Ibu. Jangan Anda berpikir, ini cuma otak yang mikir. Otak itu dahsyat, Bapak Ibu. Kekuatannya luar biasa. Kalau Anda berpikir bisa, Anda benar. Kalau Anda berpikir tidak bisa, juga benar. Nah, sekarang Anda mau berpikir bisa atau tidak bisa, karena dua-duanya benar. Nah, heran Bapak Ibu ya, orang pengen sukses dan orang tahu kekuatan otak. Kenapa digunakan untuk melawan diri kita sendiri, betul nggak? Untuk apa menggunakan otak yang luar biasa kuat untuk lawan diri kita sendiri? Kita ingin sukses, tapi otak kita berpikir nggak mungkin bisa sukses. Nggak bisa, saya itu nggak bakat. Jadi otak kita memikirkan, kita gunakan untuk memikirkan hal-hal negatif yang menghambat kita. Sungguh sayang Bapak Ibu. Nah, hari ini, dalam training ini, diajarkan bahwa otak kita dahsyat. Jadi jangan sembarangan berpikir. Hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Ya, Anda pikir itu nggak ada dampaknya. Itu sebabnya ada banyak mental block di dalam diri Anda. Hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Jangan berpikir, ini cuma pikiran saja, kan bukan kenyataannya. Ingat, otak kita dahsyat. Ya, hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Jangan menggunakan otak untuk melawan diri Anda sendiri. Nah, saya mau cerita mengenai 2 soal matematika. Otak kita itu ya, kalau kita gunakan